Hai Medsoser, kembali lagi di channel Buku Medsos karena pintar bisa belajar di mana aja. Oke, gimana? Sehat ya? Nih udah lama kita nggak konten-konten. Insyaallah, alhamdulillah ya, kita sempat hiatus vakum berapa bulan ya, sebulan atau 2 bulan. Cuman tetap ya, gimana Prof? Visi misi kita buat podcast? Mantap lah, karena kita sedang mengamalkan salah satu fungsi tujuan kita bernegara. Masya Allah, fungsi peran dan tujuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Gitu. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi kalau mau ya mengambil peran lah ya bagi orang-orang yang punya mungkin privilege-nya di pengetahuan, bisa kita penuhi konten-konten media sosial itu dengan sesuatu yang positif. That's it. Ya, kalau karena ini Ramadan ya, jadi bisa kita bawa tuh. Mudah-mudahan konten yang kita sebar bisa menjadi amal jariah. Amin. Gitu kan ya. Insyaallah luar biasa. Di bulan suci Ramadan ya, sebagai bulan berprestasi. Oh banyak ya. Ramadan itu bukan hanya tentang syahrul Quran, syahrul siyam, tapi juga bulan-bulan yang penuh prestasi yang mungkin nanti itu akan menjadi topik kita ya, Mas Prabu ya. Menarik sekali ya. Mana? Oke, langsung aja Kang ke topik pertama atau pertanyaan pertama itu tentang Ramadan. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini kenapa ya banyak sekali anak-anak kecil yang jadi polemik, mereka tuh berisik di masjid. Pokoknya anak-anak kecil di masjid, gimana cara mengatasinya ketika sholat taraweh? Ya sebetulnya gini ya, kita harus bersyukur lah ketika masjid kita itu dipenuhi oleh anak-anak kecil. Artinya itu menjadi jembatan ya. Mudah-mudahan dengan cara kayak itu anak-anak kita itu cinta akan masjid gitu. Yang dikhawatirkan kan ketika masjid itu tidak ada anak kecil. Apalagi orang-orang tua semuanya. Anak mudanya nggak ada, nah itu kan yang menjadi problem ya. Cuma nanti mungkin ada kaitannya dengan pengelolaan masjid. Kalau misalkan memang di masjid atau musola tersebut punya anggaran lah ya, coba sediakan misalkan taman bermain, terus kemudian apalah, sehingga anak-anak ini yang mungkin masuk ke masjid terus berisik, nah itu bisa bermain di taman tersebut. Jadi saya kira itu nanti bisa dibahas juga kan di manajemen masjid kayak gitu ya. I see. Oh gitu ya. Gitu. Berpuasa di bulan suci Ramadan dengan peran kita sebagai warga negara. Sangat-sangat berkaitan ya, sangat-sangat ada sekali. Ya. Kalau ini nih yang menjadi fenomena ya. Kadang mentang-mentang bulan Ramadan kita tidak makan, kita tidak minum ya, menahan dahaga, menahan nafsu, itu membuat kita malas-malasan. Daripada semisalkan saya gibah keluar rumah, gua gibah, lebih baik gua tidur. Itu gua nggak menyalahkan ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sisi sejarah, itu Ramadan itu bulan yang penuh dengan prestasi. Kita lihat ya, pertama diturunkannya Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya sudah jelas itu. Nah coba nanti dipelajari itu ketika Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran ini membawa nilai sehingga bisa memberikan perubahan ya terhadap kehidupan spiritualitas, terus kemudian memberikan konsep teologi yang betul, yang benar, terus kemudian memuliakan wanita, ya kan? Pokoknya problematika dari zaman dulu sampai sekarang itu ada solusinya kan di dalam Quran ya. Ini mungkin kalau misalkan nanti ada teman-teman yang non muslim mendengar ya silahkan, cuman ini menurut pandangan dari kita sebagai orang Islam ya, untuk menjadi bahan diskusi mungkin. Nah terus kemudian perang Badar. Perang Badar itu gimana? Perang Badar itu kan perang yang pertama terjadi dalam Islam. Sepakat. Itu bagaimana kondisi umat muslim sedang berpuasa, terus kemudian kalah jumlah, ya kan? Kalah jumlah itu. Udah mau puasa kalah jumlah lagi. Kalah jumlah. Terus? Tapi itu menang umat Islam itu. Wow. Luar biasa sekali kan? Nah, spirit yang ada di dalam puasa itu ternyata tidak membuat mereka ini lemah gitu. Para generasi sahabat ya pada zaman Rasulullah ini.
Nah itu malah ketika terjadi perang Badar ya, bersama Rasulullah menang, dan itu menjadi salah satu perang yang paling bersejarah di dalam sejarah umat Islam. Ya kan, perang Badar. Terus kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang Farid itu, Bu. Yang penggagasnya itu Salman Al-Farisi. Itu bayangkan, Bu, lagi puasa, kondisi puasa, terus kemudian ngegali parit buat strategi perang, ya kan? Terus kemudian sampai Rasulullah itu perutnya diganjel oleh batu. Itu ketika perang, lo tanah kita itu kan, itu beda tekstur tanah kita itu dengan tekstur tanah yang ada di Arab, ya kan, lebih keras di sana. Itu bayangkan, zaman dulu itu nggak ada cangkul, nggak ada bor, ya kan, itu manual gitu, Bu. Bayangkan. Bukannya di Arab itu padang pasir ya? Itu ada, nanti bisa dicari ya di di Google, bisa di searching itu bagaimana di cangkul itu tuh batu membuat parit segala macam. Balik lagi ke teksturnya gitu. Nah itu kan sangat luar biasa sekali, Bu. Suhunya berbeda. Indonesia. Ya kan. Terik banget di sana. Indonesia kan meskipun panas ya, mungkin ada daerah yang panas tapi nggak sepanas di Arab kan. Itu bisa dibayangkan lah. Ekstrim di sana tuh. Tapi di sini justru dalam sejarah umat Islam ya, ini kan perang Khandaq ini salah satu perang di mana memberikan inovasi ya, karena waktu itu Salman Al-Farisi itu orang Persia. Dan itu kan di Arab sendiri perang seperti itu tuh dengan membuat parit itu belum dikenal pada zaman itu. Tapi Rasulullah waktu itu meminta pendapat kepada Salman Al-Farisi. Artinya sebagai seorang pemimpin juga ya harus legowo, meminta saran pendapat. Itu sekelas Nabi gitu ya, yang dijamin maksum, terus kemudian sempurna ya. Nah terus kemudian perang perang Khandaq, Fathul Makkah. Apa hubungannya sama puasa? Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan, Bu. Pembebasan Mekah ya pada zaman itu. Jadi bagaimana Rasulullah waktu itu datang ya kan untuk menaklukkan Mekah ya, tapi dengan cara yang elegan waktu itu. Ya kan. Nah, terus kemudian Rasulullah mengucapkan hal yang sama dengan apa yang Nabi Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya. Apa itu? Di ayat apa itu? Nanti dicari kalau tidak salah bunyi ayatnya begini. La usri bahadzal yaum atau apa gitu. Yang intinya tidak ada caci maki kebencian pada hari ini. Ya kan? Itu sangat luar biasa sekali. Ya. Iya. Bagaimana yang ayat nanti dicari ya, khawatir salah saya, Bu. Cuman intinya seperti itu. Jadi bagaimana itu kan Rasulullah waktu itu dizolimi ya oleh orang-orang kafir di situ di Mekah. Tapi ketika Fathul Mekah itu tidak ada benci, tidak ada dendam dalam diri Rasulullah. Dari situlah orang-orang yang dulu membenci dakwah Rasulullah, membenci Islam, mereka tertarik dengan Islam. Itu sangat elegan sekali. Ya ada dua lagi perang yang terjadi pada bulan suci Ramadan, tapi tidak akan saya spill ya, bisa cari sendiri. Next time ya, next podcast. Terus kemudian dalam masalah politik ya, itu ada yang mengatakan sumber bahwa berdirinya dinasti Abbasiyah itu juga bulan suci Ramadan. Wow, oke. Itu kan dinasti Abbasiyah menjadi dinasti ya yang memang memberikan berbagai macam sumbangsih kepada peradaban bahkan sampai saat ini. Banyak sekali kan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman itu. Bahkan karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati. Ya. Nah, terus kemudian dinasti Umayyah II kalau tidak salah ya. Itu juga berdiri pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, terus kemudian ketika Tariq bin Ziyad dikepung oleh musuh, ya kan. Terus kemudian beliau menyerbu itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, ini banyak sekali ya dalam konteks politik terjadi hal seperti ini.
Bahkan kalau misalkan kita melihat karya Ahmad Mansur Surya Negara misalkan, itu Indonesia merdeka juga pada bulan suci Ramadan itu. Iya. Nanti baca sendiri bukunya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dalam konteks politik. Terus kemudian dalam konteks keilmuan, itu banyak sekali ulama-ulama itu memulai menulis atau merampungkan karyanya itu pada bulan suci Ramadan. Termasuk salah satu kitab yang terkenal itu adalah Tafsir Jalalain. Oh, rampung bulan Ramadan Ya, juga itu. gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat pada sejarah yang terjadi pada umat Muslim ya, pendahulu kita, itu kayak nggak ada deh. Ramadan itu bulan malas-malasan. Iya. Jadi ya saya tidak, kalau mungkin dalam konteks misalkan takut berdosa lah daripada saya gibah saya tidur. Saya nggak menyalahkan ya. Cuman kalau misalkan kita melihat lebih jauh lagi, yolah kita cari hal-hal yang bermanfaat gitu ya, yang sekiranya produktif gitu kan, gitu. Bulan berprestasi. Oke. Tadi kan udah, itu luar biasa sih, daging semua sih. Kita agak ini dulu ya, intermezzo dulu ya dengan fenomena hari ini ya. Yes. Fenomena hari ini terkait Ramadan. Ada namanya work takjil. Oh iya. Iya, itu gimana tuh? Jadi ada kan apa namanya UMKM pengen buat nyediain provide jajanan-jajanan buat buka puasa, tapi orang Islam juga pada belanja, itu gimana tuh? Nggak apa-apa? Ya nggak jadi masalah lah, karena dampak pada sosial kan, saya kira berdampak pada kerukunan, ya kan, kerukunan. Jadi tidak alergi lah. Justru itu ya mungkin buat seru-seruan juga seru ya. Nanti bagi umat Muslim ya, ketika Kristen itu Paskah, kita habisin juga tuh telur-telur di Indomaret di mana di ini ya. Iya. Islam. Ya. Dan juga sebagai warga negara kan. Nah, kenapa ya di awal tahun 2025 ini banyak banget fenomena-fenomena yang bikin saya sebagai rakyat kecil tuh geleng-geleng kepala. Contoh dari pagar laut, kemudian LPG, belum selesai tiba-tiba udah ada Pertamina gitu. Kita bisa menyikapi hal tersebut tuh gimana sih di era pemerintahan yang baru ini? Ya, kalau semisalkan kita menggunakan konsepnya Plato ya. Siap. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik itu kan, itu lahir dari pendidikan yang yang panjang ya. Ini gua nggak mau masuk ke politik ya, ini secara ini aja. Jadi yang panjang. Tapi kalau misalnya kita mengutip dari kitab Al-Hikam ya. Jadi yang adfin nafsaka, tahu yang itu tuh Bu. Jadi benamkanlah dirimu fil ardil humul, pada tanah yang yang humul gitu ya. Pokoknya ke bawah lah. Dan tidak mungkin benih atau biji itu bisa tumbuh tanpa ditanam. Nah, artinya apa? Artinya kalau semisalkan kita ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang dimintai pendapatnya, terus kemudian menjadi teladan, itu prosesnya panjang. Itu bisa kita lihat dari track record kan. Ya. Wa izibtal Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun kan. Nabi Ibrahim aja diuji untuk melihat track recordnya supaya menjadi seorang pemimpin. Nah, masalahnya mungkin kalau sekarang itu karena kan ya namanya politik ya, itu orang-orang yang bukan ahlinya itu masuk ke dalam atau memimpin pada bidang-bidang atau wilayah tertentu. Nah, itu yang menjadi problem. Oh gitu. Iya. Jadi kata Rasul itu kan kalau iza fusidal amru ini dikata apa? Aduh nggak tahu deh. Iya, jadi kata Rasul itu kalau semisal suatu perkara itu tidak ditangani oleh orang yang ahlinya, fantaziru sa'ah, maka tunggu waktu kehancurannya. Nah, jadi seperti itulah tugas kita ya, tergantung dari porsinya masing-masing.
kita siapkan generasi-generasi yang luar biasa, sehingga kalau misalkan SDM kita luar biasa, ya kan, dan insya Allah nanti yang menjadi pemimpin juga orang-orang yang luar biasa, seperti itu. Oh iya, berangkat dari SDM Iya. dulu berarti ya. Makanya kata Rasul itu kan ada dua hal yang Rasul itu takutkan setelah beliau meninggal. Mencintai dunia, ya kan, dan kemudian takut akan mati, ya. Jadi mungkin kalau misalnya orientasi pemimpin itu ya untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, betul-betul menata sistem sosialnya secara luar biasa, ya kan, saya kira bagus gitu ya. Cuman khawatirnya ini mungkin ya ada oknum yang memang orientasi itu mengenyangkan perutnya sendiri atau kelompoknya sendiri gitu kan. Itu yang menjadi problem gitu. Yang oknum sama yang benar kira-kira banyakan mana tuh? Oh, saya nggak tahu, bisa nilai sendiri ya. Tanya netizen di kolom komentar, coba dijawab. Oke.